Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan praktik tentang troubleshooting layanan jaringan client server. Di sini yang pertama memiliki sebuah web server. Kedua, mempunyai router yang sebagai gateway agar terhubung ke internet. Ketiga, kita koneksi wireless dengan fasilitas hotspot. Yang keempat, web yang berbasis WordPress. Kelima, 100 klien yang wireless dan 50 klien untuk kabel. Masing-masing klien memiliki kecepatan akses untuk kabel 256 kbps dan wireless 128 kbps. Oke, di sini karena itu saya menggunakan VirtualBox. Yang pertama, Mikrotik adapter 1, saya menggunakan bridge adapter. Yang kedua, server yang akan terhubung ke server, dan klien 1 adapter 3 akan terhubung ke klien 1. Yang keempat, adapter internal network menggunakan klien 2, saya namain. Untuk ini agar terhubung ke wifi. Yang selanjutnya, server ini menggunakan internal network dengan server klien 1, internal network klien 1, dan klien 2 internal network klien 2. Di sini saya mengatur dengan Winbox. Oke, untuk mendapatkan IP kita DHCP client. Kita tambah header 1 karena terhubung ke wifi. Setelah itu terus kita dapat IP-nya. Setelah itu kita buat IP address untuk ketiganya, yaitu server, klien 1 dan juga klien 2. Klien 1 saya menggunakan 10.26.1/30 karena hanya server yang bisa terhubung ke Mikrotik, jadi saya pakai /30. Kita apply. Oke. Setelah itu ini headernya header 2, kita apply. Oke. Setelah itu saya membuat IP address lagi untuk ke klien 2, klien 1 maaf, 6.65/26. Kenapa saya menggunakan 26? Karena di sini karena tadi disuruh hostnya 50, jadi pakai /26. Kita apply. Dan networknya lagi kita gunakan IP 10.26.129/ saya pakai /25 karena ini nanti bisa menampung 100 klien. Kita apply. Oke, kita udah dapat ini semua untuk header, masing-masing header. Nah, untuk agar bisa terhubung ke internet, kita tambahkan firewall NAT. Nah, tinggal tambah, nanti bisa masuk di general chain-nya SCNAT, out interface-nya header 1 yang terhubung ke internet, terus section-nya Masquerade. Kita play. Oke. Setelah itu kita masuk ke Debian. Kita ubah IP-nya. Kita ubah menjadi 2.26. Setelah itu Ctrl X ya. Jangan lupa disimpan konfigurasinya.
Setelah itu kita coba ping Google. Sudah terhubung. Kita coba ping Mikrotik. Sudah terhubung. Sekarang kita menuju ke membuat DHCP server untuk klien 1 dan klien 2. Kita menuju ke IP DHCP server. Kita tambahkan DHCP setup. Kita buat header 3 ini untuk klien 1. Kita next. Ini 66 ditambah 50 sama dengan 126. Kita next. Oke, sukses. Setelah itu kita tambahkan lagi DHCP setup untuk header 4. Kita next. 2.10.8 networknya, terus saya IP, terus kita hitung. Ini startnya mulai 130 sampai 254 karena kliennya yang diminta itu 100, jadi kita pasang 230 aja. Jadi 130 sampai dengan 230. Kita next. Oke. Setelah itu kita buat hotspot untuk si klien 2 karena ini Mikrotik virtual jadi nggak bisa wireless, tapi kita tetap bisa hotspot meskipun pakai kabel. Hotspot setup, kita masuk ke header 4 yang terhubung ke klien 2. Setelah itu next. Kita next. 230 100 klien ya, 130 sampai dengan 230. Oke, saya next saja. Dan next DNS servernya kita bisa gunakan 8.8.8. Next, DNS name-nya kita bisa gunakan misalnya login.net. Oke, dan next admin usernya 1. Next, oke, successful. Kita lihat sudah jalan ya, itu hotspotnya. Kita coba di klien 1. Kita menuju ke kontrol bahannya, network and connection. Network and connection, internet connection. Kita gunakan adjust automatically. Oke. Atau bisa kita disable enable karena biar. Nah, udah connected. Kita coba lihat dapat 126. Detailnya 126.65. Oke. Kita coba ping Google. Kita coba akses saja. Langsung akses. Coba. Nah, bisa akses internet. Oh iya.
kita lupa batasin, nanti saja kita batasin. Sekarang coba internetnya masuk control panel, network connection, udah automatically ya. Oke, kita coba disable enable biar nanti dapat IP nya. Nah, sudah connected, kita coba 3230. Oke, siap. Sekarang kita coba akses internet. Ini klien 2 tidak bisa akses internet tanpa login ke halaman login ya. Kita masuk ke misal tidak bisa, kita harus masuk ke login.net. Nah, kita udah masuk login.net. Setelah itu kita masuk ke loginnya sebagai admin tadi, sandinya 1. Oke. Nah, ini artinya sudah bisa. Kita masuk di misal terserah, kita ketik aja misal. Nah, udah bisa internetan. Sekarang kita batasin internetnya. Kita masuk di quiz. Kita buat simple quiz. Quick. Ini untuk klien 1. Targetnya saya gunakan Eder 3. Ini maxnya 256k dan juga 256k. Play. Oke. Sekarang tambahkan untuk klien 2. Targetnya Eder 4. Setelah itu unlimitednya 126 kbps, 128 kbps. Apply. Oke. Bisa juga untuk di tes speed di klien 1. Sebelum tes speed kita harus hapus dari DHCP hotspot tadi, yang klien 2 tadi kita hapus, jadi tinggal klien 1 dan 2. Dan ini hasil speed test klien 1. Dan ini hasil speed test klien 2. Setelah itu kita menuju ke Debian untuk install MySQL, database MySQL dan juga PHP MyAdmin untuk WordPress nanti. Gunakan apt main-cat install MySQL server, MySQL client, ini ya. Kita tunggu prosesnya.
masukkan password untuk administrator usernya. Saya menggunakan password sama yang root, yaitu 1. Setelah itu password MySQL 1. Jika sudah install database, saatnya kita download WordPress-nya di http://id WordPress versinya 4.22 dengan widget. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah itu kita bisa kita ekstrak file folder WordPress-nya dengan tar -zxvf dengan nama foldernya. Kita bisa ekstrak. Setelah diekstrak, kita pindahkan file WordPress-nya. Kita buka, kita lihat ls, kita pindahkan file WordPress-nya dengan move nama filenya, foldernya WordPress. Kita pindahkan di folder var www. Setelah itu kita pindah ke direktori var www. Kita lihat ada WordPress. Kita pindah ke folder WordPress dengan cd WordPress. Kita lihat ada wp config sample.php. Kita copy dengan cp config sample.php. dengan nama wp config.php. Setelah itu kita buka file wp-config.php, kita ubah di database name-nya, kita namakan dengan WordPress. Untuk yang usernya, kita bisa menggunakan user root. Setelah itu kita passwordnya dengan 1. Kita keluarkan Ctrl+X, Y. Setelah itu kita pindah ke direktori ct/apache2/sheets available. Nanti kita ubah penyimpanan di file default agar si web servernya mengarah ke WordPress. Yaitu penyimpanan di /var www/ kita ganti dengan WordPress / dan yang bawah juga var /www/ WordPress.
Ctrl X Y, simpan. Jangan lupa untuk disimpan konfigurasinya service bin Apache 2 restart. Setelah itu kita coba di klien 1. Kita coba masuk di php my adminnya server. Kita masuk di halaman utama, kita masuk dengan root. Dan ini tampilan awalnya. Kita akan membuat basis data WordPress atau database basis data. Ciptakan basis data yang baru. Kita ketik WordPress, lalu kita buat. Karena saya tadi sudah membuat, jadi itu namanya udah sama, jadi sudah ada. Setelah itu kita akan masuk ke halaman WordPress-nya. Untuk install WordPress-nya, kita ketikkan IP address servernya. Setelah itu kita akan masuk di halaman install. Kita tuliskan judulnya, terserah, bebas untuk judulnya. Setelah itu klik install WordPress. Kita tunggu. Nah, sudah terinstall. Kita bisa masuk ke halaman pengaturan WordPress kita dengan maksud login. Kita masukkan nama penggunanya tadi, yaitu Rama Fadila, dan juga passwordnya. Dan ini hasil dashboardnya. Kita bisa lihat dashboard dari WordPress ketika kita ngatur webnya. Sekarang kita coba untuk akses webnya. Kita ketikkan IP-nya, kita tunggu. Nah, ini adalah hasil dari webnya. Kita coba untuk ke klien 2. Kita ketikkan IP dari servernya. Setelah kita mencoba buka, kita membuat laman baru. Kita masuk ke pengaturan WordPress. Di login itu halaman login. Setelah itu menu ke laman, tambahkan baru. Di sini masukkan judulnya terserah, tapi saya menggunakan laman pertama.
Dan di sini saya akan membuat laman pertama ini hanya berisi teks saja. Kita tinggal ketik. Kalau sudah, kita bisa simpan konsepnya. Oke. Dan di sini saya membuat laman kedua yang nantinya akan saya isi dengan gambar dan juga keterangan gambarnya atau tulisannya. Kita masukkan di media, unggah berkas, kita pilih berkasnya. Oke, bisa diupload, sisipkan ke laman. Kita beri keterangan gunung. Oke. Dan muncul. Dan jangan lupa disimpan konsepnya. Setelah itu kita akan membuat laman baru lagi. Saya akan buat laman ketiga. Saya akan membuat laman yang isinya nanti berupa tabel. Kita masukkan di teks di sini. Saya sebelumnya sudah membuat source kodenya. Kita tinggal copy saja source kode HTML. Tinggal di copy saja, kita blok, klik kanan, copy. Setelah itu kita paste di sini. Nah, ini nanti akan otomatis bisa kita pindah ke visual dan bisa pengguna website. Jadi gitu caranya kalau ingin menambahkan sebuah tabel. Agar bisa dilihat, kita jangan lupa terbitkan. Tinggal masuk di laman, masing-masing laman, lalu kita klik terbitkan. Jika sudah, kita bisa masuk di halaman awal tadi, terus kita ketik laman. Nah, di situ bisa muncul laman pertama, laman kedua, laman ketiga. Jika nanti kita klik lamannya, nanti akan muncul tulisannya tersebut. Begitupun juga laman kedua akan keluar gambar, dan juga laman ketiga berupa tabel. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.